ini pembahasannya, urutannya akan saya sesuaikan dengan form yang saya buka di sini ya. Soal yang pertama, jika larutan-larutan berikut ini memiliki kepekatan yang sama, maksudnya jumlah molekulnya sama, maka pasangan yang daya hantar listriknya sama kuat yang mana? Nah, ini kita di sini punya asam fluorida, suatu asam lemah, glukosa, zat non-elektrolit, urea non-elektrolit, dan barium hidroksida yang adalah basa kuat. Jadi kalau yang pertama kita punya asam, ini asamnya asam lemah, kemudian ada glukosa, ini non-elektrolit, dia tidak terurai jadi ion. Kalau HF dia terurai jadi ion walaupun hanya sebagian. Kemudian urea ini juga tidak terurai menjadi ion-ionnya karena merupakan senyawa non-elektrolit. Yang keempat, ini kita punya suatu basa kuat, terurai seluruhnya. Nah, kalau dilihat dari sini, yang kekuatan atau daya hantar listriknya sama pasti yang nomor 2 dan nomor 3, yaitu sama-sama tidak menghantar elektron. Tidak menghantar listrik, karena tidak terurai menjadi ion-ionnya. Soal kedua, bilangan oksidasi unsur klor tertinggi. Nah, di situ ada gas klorin. Gas klorin itu Cl2. Kemudian ada asam klorida HCl. Kemudian ada asam klorat. Asam berikutnya ion perklorat. Dan option yang terakhirnya adalah atom klor. Ini maksudnya dalam bentuk unsur bebas. Nah, kita hitung dulu biloksnya masing-masing. Ini molekul unsur, biloksnya 0. Aturan penentuannya kalau dalam HCl H dulu baru Cl. Ini juga sama, H dulu, kemudian O sesuai prioritas penentuan aturan biloks. Cek lagi video tentang itu kalau lupa. Jadi biloks atom klornya di situ +5. Kalau dalam ion perklorat +7. Dalam atom bebas 0. Kalau ditanya yang tertinggi berarti jawabannya pada ion perklorat. Yang ketiga pertanyaannya, nah ini menurut konsep oksigen yang mana yang termasuk reaksi reduksi? Menurut konsep oksigen, reaksi reduksi itu adalah reaksi pelepasan oksigen. Nah, yang merupakan reaksi pelepasan oksigen di sini adalah reaksi yang keempat. Karena di sini tadinya sulfur mengikat 3 oksigen, kemudian di akhir sulfurnya hanya tinggal mengikat 2 oksigen. 1 molekul oksigen dilepaskan. Jadi yang termasuk reaksi reduksi itu adalah reaksi keempat di sini ya. Reaksi pelepasan oksigen. Nah, kelihatan di situ ya oksigennya dilepas. Urutan keempat, soalnya ini ada suatu reaksi, nah mana yang salah pernyataannya? Ini kita harus tuliskan dulu berarti biloksnya masing-masing ya. Ini persamaannya seperti ini. Nah, biloksnya kita hitung dulu masing-masing. Ini ion klor, biloksnya sama dengan muatannya. Molekul unsur biloksnya 0, molekul unsur lagi, ini ion. Nah, yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi atau mengalami oksidasi di sini adalah ion klorida. Sedangkan yang mengalami reduksi itu adalah brom. Nah, nanti tinggal dipilih mana pernyataan yang benar. Yang pertama, biloks klor berubah dari 0 menjadi -1. Kebalik ya, klor itu biloksnya dari -1 berubah jadi 0. Jadi pernyataan pertama salah. Pernyataan yang kedua, biloks brom berubah jadi dari 0 menjadi -1. Nah, ini benar. Brom dari 0 berubah jadi -1. Yang ketiga, klor merupakan hasil reduksi gas klor. Nah, gas klor ini nih Cl2, dia adalah hasil oksidasi. Jadi pernyataannya salah.
Yang keempat, ion brom merupakan hasil reduksi. Nah, ini benar, ion brom itu hasil penurunan bilox. Tuh ya, kalau ditanya yang salah jawabannya 1 dan 3, ditanya yang benar jawabannya 2 dan 4. Yang kelima, nah itu ada reaksi ion dikromat direaksikan dengan ion oksalat, hasilnya adalah ion krom 3+ dan CO2. Ion dikromat direaksikan dengan ion oksalat, hasilnya adalah ion krom 3+ dan gas karbon dioksida. Kita hitung dulu aja masing-masing biloxnya. Ini udah saya hitung berdasarkan urutan penentuan biloxnya ya. Oh sorry, ini salah. 7 kali min 2 min 14. Seperti itu. Ingat nanti yang dilihat bilangan oksidasi per satu atom ya. Begini. Nah, yang mengalami kenaikan bilox yang mana? Kalau kita lihat di sini, ini nih bilangan oksidasi karbon yang naik dari +3 jadi +4. Kemudian yang mengalami penurunan bilox krom dari +6 jadi +3. Nah, ini di sini ditanyanya reduktor dan hasil oksidasi. Reduktor atau reducing agent itu adalah yang mengalami oksidasi. Di sini yang mengalami oksidasi spesimennya adalah C2O42-. Sedangkan hasil oksidasinya, produk hasil kenaikan biloxnya adalah gas karbon dioksida. Nomor 6. Diketahui ada data pengamatan nih, senyawa satu menghantarkan listrik dalam bentuk lelehan dan larutan, pasti senyawa ionik tuh. Yang kedua, hanya dalam bentuk larutan, pasti senyawa kovalen polar. Yang ketiga, sama sekali tidak menghantarkan listrik, berarti senyawa kovalen nonpolar. Nah, asam kuat ini tergolong larutan yang jenis ikatannya adalah ikatan kovalen polar. Jadi, untuk nomor ini yang merupakan asam kuat adalah senyawa nomor 2, yaitu yang jenis ikatannya ikatan kovalen polar menghantarkan listrik dalam bentuk dalam bentuk larutan saja. Karena waktu dilarutkan dia terurai jadi ion. Nah, ini kita ditanya bilangan oksidasi atom Si dalam SiOH 4 kali sama dengan bilox yang mana nih? Kalau kita punya SiOH 4 kali berarti bilox H-nya kan +1, H-nya ada 4. Bilox O min 2, O-nya ada 4 juga. Berarti bilox Si-nya +4. Nah, kita tinggal hitung satu-satu nih. Di situ pilihannya ada Cu dalam CuSO4, kemudian Fe dalam Fe3O4, Pb dalam PbO2, sulfur dalam MnSO4, dan opsi yang terakhirnya adalah C dalam CH4. Saya tuliskan biloxnya sesuai urutan prioritas penentuan bilox ya. Ini sih harus diurai dulu ya. Jadi ion Cu dan ion SO4, muatan ion SO4 2-, berarti muatan Cu-nya 2+. Nih kalau mau dihitung bilangan oksidasi S dan O-nya jadi seperti itu. Di sini berarti bilangan oksidasi 3 buah atom Fe harus sama dengan +8, berarti bilangan oksidasi per satu atom Fe-nya +8/3. Oke, PbO2 begini. MnSO4 diurai dulu juga jadi Mn dan SO4. Ingat muatan SO4 2-, Mn-nya 2+. Kemudian CH4 yang ada di aturan duluan bilangan oksidasi H +1. Berarti bilangan oksidasi C-nya -4. Nah, yang sama dengan bilox Si berarti yang +4 jawabannya adalah Pb dalam PbO2. Nomor 8.
Nomor 8 diketahui ada 4 reaksi. Nah, yang termasuk reaksi redoks yang mana yang ada perubahan biloxnya. Jadi dicek aja satu-satu yang mana yang mengalami perubahan bilox. Ini Ag plus ditambah Cu jadi Ag ditambah Cu 2 plus yang pertama. Benar ya? Ya. Yang kedua iodida ditambah iodat ditambah ion H plus, di kanannya iodin dan H2O. Yang ketiga aluminium direaksikan dengan asam nitrat. Yang keempat, ini reaksi antara asam klorida dan natrium hidroksida. Nah, ini harus dihitung satu-satu sih biloxnya. Hitung satu-satu. Ini ya. Kalau kecepatan kamu nanti ulang aja. Begini, satu-satu dihitung, hati-hati yang teliti. Oh sorry, ini Al dulu ya, sesuai prioritas. Baru O. O-nya ada 9 buah. Molekul unsur biloxnya 0. Oke, begini. Nah, sekarang kita lihat satu-satu di mana ada kenaikan dan penurunan biloxnya. Saya tuliskan kenaikan bilox dulu biar warnanya nggak usah ganti-ganti dulu. Nah, di sini Cu mengalami kenaikan bilox. Di sini I mengalami kenaikan bilox dari -1 jadi 0. Di sini aluminium yang biloxnya naik. Nah, di reaksi yang keempat tidak ada yang berubah bilox ini. Berarti itu bukan redox. Udah kelihatan deh. Kemudian yang mengalami reduksi, karena reaksi redoks itu kan harus sepasang ya, harus ada yang naik dan turun biloxnya. Ini I dari +5 berubah jadi 0 turun. Di sini hidrogen dari +1 jadi 0 itu turun. Di reaksi yang terakhir tidak ada perubahan bilox. Jadi yang keempat bukan reaksi redoks. Kita lanjut. Ini nomor berapa ya sekarang? Tadi nomor 8. Oke, nomor 9 sekarang. 9. Mana yang hanya dapat bertindak sebagai reduktor, berarti bilangan oksidasinya mana yang hanya bisa turun. Mana yang hanya bisa naik. Nah, yang hanya bisa naik itu berarti yang sudah maksimal biloxnya. Kita lihat aja dulu, ini ada Mn pilihannya. OMN2+, Mn2O3, MnO4, min ion permanganat, dan yang terakhir mangan 4 oksida. Nah, kita cek aja satu-satu. Yang hanya bisa menjadi reduktor itu berarti hanya bisa mengalami oksidasi, hanya bisa naik saja. Berarti cari yang mana yang bilangan oksidasi Mn-nya paling kecil. Nah, kalau udah paling maksimal berarti dia hanya bisa turun, hanya bisa menjadi oksidator. Nah, kita ditanya di sini mana yang hanya bisa jadi reduktor, berarti hanya bisa naik. Nah, yang cuma bisa naik berarti yang biloxnya paling minimal atau paling kecil, Mn, dalam keadaan unsur bebas. Nomor terakhir, di sini ada reaksi asam sulfat, natrium iodat, tambah natrium iodat, ditambah natrium hidrogen sulfit. Hasil reaksinya adalah
natrium hidrogen sulfat, natrium sulfat, Kamu cari di pokoknya kata-kata kunci yang jadi topik air dan I2. pertama nih. Hitung dulu bilox seperti biasa. Ya, kata kuncinya yang pulang. Hanya dia pulang. Nah, perlunya dia pulang. Kuncinya. Terus apalagi nih? Nanti kita cek mana yang berubah supaya kita tahu fungsi masing-masingnya. Oh sorry, ini H dulu ya. Dia pulang dari mana? Oh, baru terakhirnya S. Kata-kata kunci ini kamu ambil kata-kata kuncinya, poin pentingnya. Nanti poin yang ketiga punya kata-kata kunci itu kamu kembali Itu baru menurut kamu. Bisa, yang penting kamu udah ngambil kata-kata kunci. Oke, mana yang naik biloxnya? Sulfur nih, dari plus 4 naik jadi plus 6 di sini. Yang turun biloxnya di sini adalah I. Kata-kata kuncinya aja sama aja. Nanti kembali Gitu. Boleh nggak sih bilangan oksidasi sulfurnya yang ini yang naiknya dari sini tapi naiknya ke sini? Boleh juga sih. Karena memang naik juga biloxnya. Sudah paham semuanya? Gitu. Jadi hasil oksidasinya ini yang ditanya hasil oksidasi dan hasil reduksi. Hasil oksidasinya ada dua nih. Jadi kamu mau menjawab natrium hidrogen sulfat boleh, atau mau menjawab natrium sulfat boleh. Nah kalau hasil reduksinya berarti hanya satu, kalau hasil reduksinya ya itu iodin.